Gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke seperti biasa manaqibnya, kelebihan sahabat. Yang pertama adalah beliau telah mendapat gelar mati syahid dari Nabi SAW. Waktu Nabi SAW berada di Gunung Hira, beliau sempat mengatakan waktu itu goncang, uskun Hira, fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Tenanglah wahai Hira, karena di atasmu hanya seorang nabi, siddiq, dan orang-orang yang akan mati syahid. Waktu itu di atas gunung ada nabi, ada siddiq dikenal dengan Abu Bakar, kemudian ada Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti semuanya dapat julukan syahid. Semenjak mendengar hadis tersebut, Talha bin Ubaidillah semangat luar biasa. Semenjak waktu itu tidak pernah dia ketinggalan peperangan Nabi SAW. Dan kalau perang selalu di depan. Ini seperti ini, karena dia sangat yakin dengan janji Nabi SAW akan mati syahid. Jadi sengaja dicari gitu. Mati syahid, masuk surga tanpa hisab, nggak dicuci lagi badannya, nggak dimandiin, nggak dibersihin kotoran, dikubur dengan pakaiannya. Tidak ada fitnah kubur, nggak ada mungkar nakir tanya siapa Tuhanmu, nggak ada lagi, nggak ada fitnah kubur. Kuburnya di taman dari taman surga. Dibangkitkan hari kiamat, keluar dari darah yang menetes lebih wangi dari bau kasturi. Nggak ada lagi timbangan amal, nggak ada lagi timbangan amal hari kiamat, sudah nggak ada. Orang sibuk ditimbang amalnya ketakutan, nggak ada ini. Mujahidin tidak ada, syahid tidak ada. Kemudian juga bisa memberikan 70 syafaat keluarganya, tinggal tunjuk kamu ikut saya. Yang penting muslim, masuk surga. Ahli maksiat itu juga ulama mengatakan walaupun ahli maksiat, selama dia tidak ada indikasi kekufurannya, kalau keluarganya syahid menunjuk, Allah ikram, hormati yang mati syahid untuk menunjuk dia. Sampai para sahabat kalau mau masuk medan perang saling mewasiatkan, kalau kau mati duluan jangan lupa saya. Gitu. Dia juga bilang, kalau saya mati duluan saya akan tunjuk kamu salah satu dari 70. Bayangkan tuh, saling mewasiatkan mereka. Mau mati syahid, nggak sembunyi di bawah kolom. Itu luar biasa. Dan mereka masuk surga tanpa hisab, serta masuk surga tertinggi Firdaus, gitu kan, bersama dengan para nabi-nabi. Mereka tahu itu. Maka Talha radhiyallahu anhu ciri khasnya mencari syahada itu, cari itu. Kemudian yang kedua adalah Talha memiliki ada 3 julukan burung elang di Uhud. Disilakan burung elang. Burung elang ini sampai sekarang ya memang punya ciri khas sendiri. Kalau teman-teman belum tahu, di Timur Tengah itu di daerah padang pasir yang paling gemar dipelihara adalah burung elang. Gitu. Karena burung elang ini punya tatapan mata yang tajam, dan ternyata dia sangat patuh kepada orang yang memberinya makan. Ciri khas burung elang begitu, gitu kan. Ini diberikan kepada Talha. Jadi ada 3 kelebihan sekaligus, tapi ini semua bersatu. Saya akan sebutkan kisahnya di perang Uhud. Burung elang di Uhud. Kemudian juga perkataan Nabi SAW untuk Talha, kamu adalah Talha al-khair, Talha yang paling baik di antara semua sahabatku. Kemudian juga yang ketiga adalah julukan Nabi SAW kepada yang mengatakan, siapa yang ingin melihat syahid yang kita pasang dalam flyer-flyer kita itu, siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih hidup, ini orangnya, Talha bin Ubaidillah ditunjuk. 3 julukan ini, 3 kelebihan ini semuanya didapatkan dari Uhud. Kelebihan yang keempat, manaqib yang keempat adalah beliau salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan ini sudah kita tahu hadisnya dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sudah saya sampaikan hadisnya masyhur pada saat Nabi SAW menunjuk Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha. Memang Talha ini datang setelah Ali penyebutannya. Talha bin Ubaidillah di surga, kemudian Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, dan juga Sa'ad bin Zaid juga di surga. Sa'id bin Zaid, di surga. Jadi itu memang kelebihan beliau yang kelima. Kemudian kelebihan beliau yang keenam adalah 10 orang yang pertama masuk Islam, awal-awal masuk Islam. Kemudian kelebihan yang keenam, ketujuh berarti ya. Dia salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar, dikenal dengan ahli syura. Kemudian yang kedelapan adalah beliau termasuk ahli Badr. Tapi ringkas cerita, Badr puncaknya adalah Badr tengah tadi. Badr yang dihadiri oleh Nabi SAW dan dari peperangan, gitu kan.
Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan khusus untuk ahli Badar yang hadir di Badar ini. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Berbuatlah semau kalian, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian. Khusus yang hadir di Badar, setelah Badar pun kalau ada di antara mereka buat maksiat, tetap sudah Allah ampuni. Khusus yang hadir di Badar. Ini fadilah khusus orang Badar. Sampai pernah ada sahabat, saya lupa namanya ya, tapi pernah hadir di Badar waktu itu. Subhanallah, dengan berjalannya waktu di zaman Umar bin Khattab masih hidup dia, sempat lemah imannya minum khamar. Pada saat dia mabuk, orang-orang di sekitar wilayah yang dia mabuk di wilayah Irak berkata kepada Umar, ya Amir Mu'minin, si fulan mabuk nih. Kata Umar, lepaskan, jangan dicambuk, karena dia adalah ahli Badar. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran tentang ahli Badar ini. Nah, ada 6 orang sahabat, teman-teman sekalian, yang tidak sempat hadir di kancah peperangan Badar, tapi Nabi SAW hitung mereka masuk di ahli Badar. Di antaranya Talha bin Ubaidillah. Talha ini tidak sempat hadir di perang Badar karena waktu itu Nabi SAW mengutus dia untuk memata-matai kekuatan Quraisy, gitu kan? Dia pergi ke titik-titik tertentu ke arah negeri Syam untuk memata-matai pasukan Quraisy sehingga terjadi peperangan Badar dan dia tidak sempat hadir. Jadi bukan dia tidak mau. Ada 6 orang sahabat Nabi ya, yang pada saat itu ada 5 orang berjalan, 4 orang, 5 dengan Talha memata-matai yang diutus oleh Nabi SAW tadi. Mereka adalah Talha bin Ubaidillah tentunya yang kita sedang bahas. Kemudian Abu Lubabah termasuk yang diutus oleh Nabi SAW menjadi mata-mata bersama Talha. Asim bin Adi juga sama, sahabat Nabi yang mulia diutus untuk jadi mata-mata. Harith ibn Hatib ya, ini juga termasuk sahabat Nabi. Kemudian Harith bin Zimmah, ini sebenarnya ada riwayat mengatakan Harith bin Shimmah ya. Kemudian Khalwat bin Jubair. Ini 5 orang sahabat yang memang tersebutkan nama mereka termasuk di ahli Badar. Bahkan waktu Nabi SAW pulang dari Badar, Nabi SAW memberikan kepada mereka ghanimah Badar karena dianggap mereka hadir pada saat itu walaupun tidak ikut perang karena mereka ada udurnya, lagi diutus oleh Nabi SAW. Talha bin Ubaidillah, Abu Lubabah, Asim bin Adi, Harith bin Hatib, Harith bin Shimmah, atau tadi saya katakan Simmah bisa, atau Khalwat bin Jubair. Kemudian yang keenam adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan sudah kita jelaskan kisahnya kenapa tidak hadir di Badar pada pertemuan kita yang lalu, karena istrinya Ummu Kalthum sedang sakit keras, gitu kan? Sakit keras. Kemudian Ruqayyah sakit keras. Lalu Nabi SAW menyuruh menemani istrinya, gitu kan? Lalu Nabi SAW memberikan, atau karena perintah Nabi dia jalankan, maka Nabi memberikan dia kehadiran, dianggap hadir di Badar pada saat itu. Tapi inti bahasan adalah Talha termasuk dari ahli Badar.